Sobat Opini Kebangsaan, bayangkan seorang pemimpin yang tidak hanya tegas dalam bertindak, tetapi juga dekat dengan rakyat. Pemimpin yang tidak ragu untuk menegur, namun tetap rela mendengar. Pemimpin yang bukan hanya bicara, tetapi pemimpin yang langsung bekerja. Itulah Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang di hari pertama jabatannya langsung membuat gebrakan besar. Apa saja kebijakan yang ia lakukan dan bagaimana pendekatan humanisnya dalam menyelesaikan permasalahan. Simak ulasan selengkapnya di PJPGT Channel Opini Kebangsaan dengan sebuah tema Deddy Mulyadi, pemimpin tegas dan dicintai rakyat. Deddy Mulyadi bukanlah tipe pemimpin yang duduk santai di balik meja. Rekam jejak kepemimpinannya sudah terpotret sejak beliau sebagai anggota DPRD, sebagai wakil bupati, sebagai anggota DPR RI, dan sekarang sebagai Gubernur Jawa Barat. Ia langsung turun tangan menyelesaikan berbagai persoalan rakyat di Jawa Barat. Sepertinya Deddy Mulyadi sudah mampu memetakan persoalan-persoalan rakyat di Jawa Barat sebelum dia menjabat sebagai gubernur, sehingga ketika dia sebagai gubernur, gebrakan pertamanya adalah mencopot Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok yang melanggar larangan studi tour keluar provinsi. Langkah ini bukan sekedar menegakkan aturan, tetapi juga bagian dari reformasi pendidikan yang lebih luas untuk mencegah pungutan liar di sekolah-sekolah di Jawa Barat. Inilah tipe pemimpin yang diharapkan oleh rakyat di tengah krisis kepemimpinan yang dialami oleh rakyat di Indonesia pada umumnya. Ketegasan Deddy Mulyadi bukan berarti tanpa hati. Ia tetap melakukan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya. Ia memahami bahwa banyak siswa dari keluarga kurang mampu kesulitan mendapatkan ijazah mereka karena belum melunasi biaya sekolah. Deddy Mulyadi datang dengan solusi, memastikan bahwa semua ijazah diberikan kepada siswa tanpa harus membayar, dengan kompensasi pencairan dana dari bantuan pendidikan menengah universal dari pemerintah. Dalam menangani geng motor dan tawuran pelajar, yang mana salah satu persoalan yang berat dihadapi oleh masyarakat di Jawa Barat,
Dedi mengedepankan pendidikan dan pembinaan. Alih-alih hanya untuk menghukum, ia berencana memasukkan pelajaran wajib militer di sekolah menengah atas bagi siswa yang terlibat dalam kenakalan remaja. Dengan bekerja sama antara Kodam 3 Siliwangi dan Polda Jabar, program ini bertujuan menanamkan disiplin dan wawasan kebangsaan. Tidak berhenti sampai di situ. Di bidang perekonomian dan infrastruktur, Dedi mengambil langkah drastis untuk membereskan anggaran yang selama ini dilihat tidak masuk akal. Dia menemukan bahwa anggaran untuk pembangunan kelas di sekolah mencapai 0 miliar, tetapi pengadaan alat komunikasi justru mencapai 730 miliar. Anggaran perjalanan dinas, kunjungan ke luar negeri, serta baju dinas gubernur dipangkas demi efisiensi anggaran. Saudara, perhatian Dedi berikutnya adalah tentang banjir di Jawa Barat. Banjir selalu menjadi masalah klasik di Jawa Barat, terutama di Bekasi, Karawang, dan Bandung. Dengan tegas dia mengatakan di depan DPRD bahwa Dedi menjelaskan penyebab utama banjir bukan hanya faktor curah hujan tinggi, tetapi juga rusaknya tata ruang dan alih fungsi lahan. Oleh karena itu, maka Dedi Mulyadi memutuskan menetapkan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk mengatasi banjir. Antara lain, melakukan normalisasi sungai dan pengerukan sedimentasi yang menyebabkan penyempitan aliran air, melarang perubahan kawasan hutan dan perkebunan menjadi bangunan beton yang menghambat resapan air, menindak tegas perumahan ilegal yang dibangun di daerah aliran sungai dan sawah produktif, mengembangkan sistem pengolahan air terpadu dengan membangun bendungan dan embung. Langkah-langkah yang diambil oleh Dedi Mulyadi ini banyak mendapatkan perlawanan dari para pihak. Tetapi Dedi Mulyadi tidak mempedulikan, bahkan langsung melakukan tindakan. Dedi juga mengungkapkan bahwa biaya untuk memperbaiki kerusakan akibat banjir
mencapai 16 triliun. Karena itu ia menekankan bahwa pencegahan harus diupayakan karena lebih murah daripada penanganan. Dan reformasi tata ruang harus segera dilakukan. Karena menurut Deddy Mulyadi, penataan terhadap tata ruang tidak boleh oleh langkah-langkah politik, tetapi harus dilakukan secara teknokratis logis. Selanjutnya, Deddy Mulyadi tidak menginginkan aset pemerintahan Jawa Barat hanya menjadi pajangan saja. Ia mengalihkan kendaraan dinas yang tidak terpakai untuk digunakan oleh desa-desa dan dinas terkait. Bahkan mobil dinas mewahnya, Mercedes-Benz Sprinter, diubah menjadi rumah sakit berjalan yang dilengkapi layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan jantung dan deteksi kanker. Jawa Barat juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki banyak ormas yang kerap meminta jatah keamanan dari pengusaha di kawasan industri. Hal ini sering memicu konflik dan menghambat investasi. Deddy mengambil langkah tegas dengan membentuk Satgas Anti Premanisme yang bekerja sama dengan kepolisian dan TNI dengan target dalam setahun Jawa Barat harus bersih dari aksi premanisme yang merugikan masyarakat dan dunia usaha. Saudara sekalian, itulah beberapa langkah strategis, berani, dan memenuhi harapan rakyat untuk dikembangkan di Jawa Barat. Dan yang mampu melakukan itu adalah seorang Deddy Mulyadi. Maka layak kalau Deddy Mulyadi disebut sebagai pemimpin rakyat yang tegas dan humanis. Apa yang dapat kita simpulkan tentang Deddy Mulyadi? Di tengah krisis kepemimpinan yang ada saat ini, Deddy Mulyadi tampil sebagai sosok pemimpin yang tegas, yang memenuhi harapan rakyat, tetapi selalu melakukan pendekatan secara humanis. Sebelum jadi gubernur, Deddy Mulyadi sudah banyak melakukan tindakan-tindakan secara pribadi untuk membantu banyak orang di Jawa Barat. Ia tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mendengarkan dan kemudian memberikan solusi. Ia tidak hanya memangkas anggaran, tetapi juga memastikan anggaran digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Namun, gebrakan besar selalu menemui tantangan.
Apakah kebijakan Dedi akan berjalan mulus atau justru mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu? Seperti kata Deddy Mulyadi, waktu yang akan menjawab tentang kesungguhan yang dia lakukan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan. Sobat Opini Kebangsaan, bagaimana menurut Anda? Apakah Deddy Mulyadi mampu membawa perubahan secara nyata dan konsisten untuk Jawa Barat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis terbaru dari PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Bagikan video ini ke teman-teman agar semakin banyak yang tahu tentang gebrakan pemimpin kita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Opini Kebangsaan. Terima kasih.